Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan coba lanjutkan part 2 nya transformers ataupun driver transformers untuk menyalakan LED DC yang 20 watt, 25 watt dan 30 watt. Sebelum kita coba untuk menyalakan LED, saya akan sedikit ulas kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu, karena saya yakin dari beberapa sahabat ini tidak semuanya mempunyai dasar elektronika. Ada yang sekedar hobi, ada yang sekedar oprek-oprek saja, atau ada yang sekedar ingin mencoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya meskipun ini hanya sekelumit. Jadi rangkaian drivernya seperti ini, akan saya ulas sedikit. Non-polar ini mempunyai 3 jenis sahabat ya. Di antaranya jenisnya ya sejenis tantalum, milar dan keramik. Adapun kalaupun warnanya ini banyak sekali, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah dan lain sebagainya. Dan setiap non-polar ini mempunyai toleransi dan kualitas yang berbeda. Biasanya nanti kalaupun sahabat membeli di toko online ataupun di toko-toko terdekat, ini ada perbedaan harga, kemudian bentuk fisik besar dan kecil, itu pun akan membedakan, nanti pasti ada selisihnya untuk miliampernya sahabat ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini, ini non polar ini mengikuti arus. Jadi seandainya arusnya ini kecil maka juga akan redup, kalaupun arusnya besar maka akan terang. Kalau arus listrik PLN-nya di bawah 200 ini akan redup, tapi kalau di atas 220 ini pasti akan terang. Ini non polar. Jadi berbeda dengan IC. Yang perlu sahabat catat nanti dan sahabat perhatikan, kalau non polar itu wattnya mengikuti miliampere. Jadi watt LED itu akan mengikuti miliampere. Tetapi kalau IC miliampernya yang mengikuti watt. Paham ya sahabat ya? Ya ini untuk pemula, kalaupun untuk yang senior sudah paham sahabat ya. Nanti kalau untuk yang senior skip aja videonya nggak apa-apa. Saya ulang sekali lagi, non polar ini wattnya mengikuti miliampere. Watt LED maksudnya ya, mengikuti miliampere. Tapi kalau menggunakan IC ataupun driver IC itu miliampernya mengikuti watt, jadi berlawanan. Dalam penggunaan non polar ini ya, kalau bisa dikurangi dari standar miliampere dari LED itu sendiri, setidak-tidaknya 5 miliampere ataupun 50 miliampere ya. Jadi dalam penggunaan non polar ini untuk menyalakan LED DC ini usahakan dikurangi dari standar miliampere LED tersebut setidak-tidaknya 5 miliampere ataupun 50 miliampere untuk menjaga naik turunnya arus dari 220 sampai 240 volt. Itu ya sahabat ya. Jadi ini cara kerjanya driver menggunakan non polar dengan IC itu berlawanan. Kemudian untuk resistor ya, sahabat gunakan yang sekring ini boleh menggunakan 1 sampai 2 watt. Kalau untuk pengosong muatan ini dan ini gunakan setengah ataupun bisa menggunakan seperempat. Ini 470 kilo 470 kilo nggak apa-apa. Ini tidak sama. Kebetulan yang saya gunakan ini 620. Nanti sahabat samakan aja nggak apa-apa ya ini. Ini kan sebagai contoh sahabat ya. Nah itu. Kemudian nanti seandainya dalam sahabat itu mempraktekkan ataupun membuat driver seperti ini ada perbedaan, itu tentunya ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan. Yang membedakan yang pertama itu non polar ini ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa. Itu nanti akan berbeda. Kemudian yang kedua itu mungkin dari pembaca KWH kita tidak akurat.
itu bisa, ataupun kurang akurat bisa. Kemudian yang ketiga kali itu bisa jadi dari arus listrik naik turun. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus disikapi. Nanti seandainya ada perbedaan, itu hal yang wajar. Dan seandainya sahabat menanyakan apakah seperti ini awet, ya insya Allah awet. Yang penting cara ngitungnya pas. Yang penting cara menghitungnya pas ya awet sahabat ya. Nah itu. Kebetulan memang kalau saya membuat seperti ini, ya dripper seperti ini memang untuk lampu panjeran di jalan sahabat ya. Makanya saya menggunakan varistor dan filter di sini. Ini saya gunakan untuk lampu panjeran di jalan. Hanya memanfaatkan daripada bekas-bekas dari mesin lampu LHE itu kita preteli, kita bikin seperti ini, awet banget sahabat ya. Bahkan sampai LED DC-nya itu ganti 2 kali, drivernya belum jebol. Ini ya, seperti ini. Nah, kalau untuk non polar yang di sini ini saya gunakan 335C 500 volt ya. Nah, ini saya gunakan ini sebagai uji coba. Nanti saya akan coba untuk menyalakan yang LED 30 watt. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini mulai rumit sahabat ya kalau cara menghitungnya. Nah, ini kita tinggalkan saja. Kita sisihkan ya. Ini kertasnya. Ini LED-nya. Yang mau kita coba untuk menyalakan transformer tadi ya. Ini kurang lebih 30 watt, 9 volt, 34 chip paralel 2. Nah, di sini perlu sahabat ketahui bahwasanya kalau untuk menyalakan dari transformer yang menggunakan non polar seperti ini menggunakan 335C 500 volt ya. Ini kuncinya adalah di miliampernya ini sahabat ya. Kuncinya cuma di miliampere. Jadi kita sudah langsung ketahui kalau ini paralel 2, 9 volt berarti kan ini 20. Ataupun mungkin saya hitung seperti ini ya caranya. 9 volt dikali 100 miliampere sama dengan 900. Ini dikali 34 chip tadi ya. Sama dengan 30,600 ya. Ini watt sahabat ya, ini watt. Nih, karena tadi tersusun paralel 2, ya ini 100 menjadi 200. Ataupun di pembaca KWH ini terbaca 0,20. Ini miliampere sahabat ya. Nah, ini miliampernya sudah kebaca segini. Yang akan kita gunakan untuk menyalakan LED 30 watt ini non polarnya berukuran 335C 400 volt ya. Adapun cara menghitungnya nanti kalau sahabat masih sedikit kebingungan, scroll video saya, video lama sepertinya masih ada. 3,35 dikali 4. Dikali 4 ini ya. Sama dengan 4-nya dari mana? 4 ini mewakili per 1 UF sama dengan elko. Jadi non polar ini per 1 UF sekitar 4 watt ini. Ini sebagai wakil aja. Nah, ini ketemunya 13,4 sahabat ya ini. Jadi nilai dari non polar 335C 400 volt ini setelah kita kalikan ketemunya sekitar 13,4. Ini menjadi miliampere sahabat ya. Nah, ini menjadi miliampere. Perlu sahabat juga ketahui bahwasanya nanti dalam penghitungan itu seandainya ada selisih watt, kalau nggak lebih tinggi lebih rendah, biasanya kualitas ini non polar ini sendiri, kemudian faktor dari arus mungkin terlalu kecil, bisa juga dari pembaca KWH. Kemudian setelah kita temukan 13,4, kemudian kita satukan tadi untuk chip yang ini 20 ya, ataupun 200. Hitung 20 aja lah yang benar ya. 020.
Kemudian untuk non polar ini sudah kita temukan sekitar 13,4. Nah, ini LED-nya, ini non polarnya 13,4. Nah, berarti ini sudah bisa kita coba sahabat ya. Artinya begini, bahwasanya LED-nya kan 20 ya, 20 mA ya. Kemudian non polarnya sudah 13,4. Berarti ini kan sudah mendekati sahabat ya. Karena batas maksimal yang harus kita nyalakan LED ini tidak boleh lebih dari 20 ya. Ini miliampere ya. Jadi LED ini tidak boleh dinyalakan menggunakan non polar ini lebih dari 20 mA sahabat. Nah, kemudian di sini sudah kita temukan dengan non polar 335J500 volt ini sekitar 13,4. Sedangkan di awal tadi sudah sedikit saya ulas bahwasanya kalau bisa dengan miliampere yang tertera ini setidak-tidaknya kita kurangi 5 lah ya, 5 mA ataupun 50 mA untuk menjaga naik turunnya tegangan. Nah, ini kita akan coba dengan miliampere yang 13,4 ya. Apakah ini nanti akan melebihi dari 20 mA LED ini? Kita tidak tahu. Nanti setelah kita coba baru kita tahu. Jadi kalau non polar itu wattnya mengikuti miliampere sahabat ya. Jadi miliampernya ini patokannya miliampere ini. Jadi yang 20 miliampere ini sudah kita dapatkan 13,4. Nah, ini nanti menyala berapa? Kalau ini menyala 15 berarti masih ada restan 5. Adapun wattnya berapapun itu akan mengikuti. Ya, kita coba ya. Sudah kita solder sahabat ya. Yang warna biru ini plus, kemudian yang warna hitam ini min sini ya, seperti ini. Kabelnya terlalu panjang ini, seperti ini. Kita jepit. Kita akan tes dulu sebentar menggunakan listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silau sahabat, saya gunakan KWC ini yang sedikit akurat sahabat ya. Di sini tegangannya 239, hampir 240 volt AC. Ini nanti pasti akan tinggi sekali untuk non polarnya sahabat ya, karena ini mengikuti arus. Kalau arusnya kecil dia akan redup, kalau arusnya besar dia akan lebih terang, dan tentunya miliampere dan wattnya pasti akan berbeda dengan asli dalam hitungan sahabatnya. Ini kita akan coba dulu, saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. LED ini sendiri, LED yang akan kita nyalakan ini tidak boleh lebih dari 20 miliampere. Usahakan di bawahnya dikurangi 5. Dengan tegangan 238 ini naik turun. 18,35 untuk wattnya. Kemudian untuk miliampernya 0,17, 16 tuh ya untuk miliampernya. Ini kalau naik sampai 240 bisa jadi 19 watt, miliampernya 17 murni. Nah, ini artinya standar sahabat ya. Ini enggak panas kalau seperti ini. Nah, ini bisa awet. Nah, dalam kesimpulannya di sini sahabat yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau kita menyalakan menggunakan transformers ataupun non polar seperti ini yang kita hitung miliampernya ini. Jadi miliampernya ini kalau seri berapa volt, kalau di paralel berapa volt, ini juga kita harus ketahui. Kalau ini 9 volt tersusun paralel 2 berarti kan 20 miliampernya. Di pembaca KWH tadi terbaca 1617 dengan tegangan 239 volt AC. Nah, ini sudah maksimal. Wattnya kok tidak bisa sampai 30? Nggak bisa, karena ini menggunakan non polar. Kalau menggunakan non polar, sekali lagi bahwasanya
wattnya mengikuti miliampere. Jadi wattnya berapapun, miliampernya jangan lebih dari 20. Sekali lagi, miliampernya ini jangan melebihi 20. Ataupun nonpolar ini wattnya mengikuti miliampere. Gini, wattnya mengikuti miliampere. Ini zona aman kalau segini. Kemungkinan kalau tegangan listrik itu sekitar 220, mungkin ini miliampernya bisa sekitar 14-15, wattnya mungkin ya sekitar itu 16-17 mungkin. Nah itu ya sahabat ya, kurang dan lebih sudah saya ulas-ulas. Nanti kalau masih ada kesulitan tulis di kolom komentar, kita berbagi bersama. Niat saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama. Kalaupun dinyalakan seperti ini, awet tidak, ini pasti awet sahabat tuh. Silau ban ini bukan berkedip ya, karena ini kamera tuh ya, terang banget, terang banget. Itu ya, coba kita cek kembali, bener nggak? Mungkin ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Seandainya masih ada kesulitan, tulis di kolom komentar, kita berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.